Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina wa sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah Ta'ala ya ayuhan nasu ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Amma ba'd fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ibadallah, usi nafsi wa iyyakum bittaqullah faqad fazal muttaqun. Jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Marilah senantiasa kita bersyukur kepada Allah atas segala limpahan karunia dan nikmat yang telah berikan kepada kita semua. Di antara nikmat yang besar yang Allah masih berikan karunia-Nya kepada kita hari ini, detik ini, adalah bagaimana Allah memberikan kita umur sehingga kita bisa menjumpai bulan Ramadan, sehingga betul-betul jiwa raga kita ini hadir mendatangi menjumpai bulan Ramadan. Ini suatu nikmat yang besar. Karena hadirnya bulan Ramadan dan kita masih diberikan kesempatan umur oleh Allah adalah angan-angan para penduduk kubur sekarang ini. Ibnu Jauzi mengatakan, "Tallahi law qila li ahli al-qubur tamannaw." Demi Allah, kata Ibnu Jauzi, kalau seandainya dikatakan kepada penduduk kubur, berangan-anganlah kalian, bercita-citalah kalian, latamannaw yauman min Ramadan. Sungguh para penduduk kubur akan berangan-angan, mengharapkan, berkeinginan, bercita-cita ingin hidup satu hari saja di bulan Ramadan. Untuk apa? Untuk memaksimalkan ibadah, untuk mempergunakan semaksimal dan sebaik-baiknya keberkahan bulan Ramadan, kemuliaan bulan Ramadan, dilipat gandakannya ketaatan ibadah seorang hamba di bulan Ramadan. Maka para penduduk kubur itu berangan-angan ingin sekali hidup di bulan Ramadan walaupun satu hari. Kita pada hari ini Allah masih berikan kita kesehatan, kesempatan, umur. Harus kita wajib untuk syukuri. Dengan cara apa? Dengan cara memaksimalkan satu hari ini untuk beribadah kepada Allah. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan, tersampaikan kepada baginda besar Nabi Muhammad SAW, juga kepada keluarga beliau, para sahabat, dan orang-orang yang mengikuti Nabi Muhammad SAW dengan baik hingga hari kiamat. Jamaah Jumat rahimani rahimakumullah, khatib mewasiatkan pada diri khatib pribadi dan jamaah sekalian agar senantiasa meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah. Apalagi momentum waktu bulan Ramadan adalah waktu yang pas untuk seorang hamba meningkatkan keimanan dan ketakwaannya kepada Allah. Jamaah Jumat rahimani rahimakumullah, ada banyak sekali kewajiban yang Allah wajibkan kepada hamba-hambanya. Allah Subhanahu wa taala mewajibkan seorang ketika dia hendak masuk agama Islam untuk mengucapkan dua kalimat syahadat. Tapi Allah tidak menyebutkan secara langsung ketika Allah mengharuskan seseorang masuk agama Islam mengucapkan dua kalimat syahadat, apa hikmah yang terkandung di dalamnya. Walaupun sekarang para ulama mencari, menggali, menemukan apa hikmahnya, tapi yang jelas Allah tidak menyebutkan secara langsung apa hikmah besar secara atau ketika seorang itu hendak masuk Islam mengucapkan dua kalimat syahadat. Kewajiban salat, Allah Subhanahu wa taala mengundang langsung Nabi sallallahu alaihi wasallam naik ke langit yang ketujuh, ke Sidratul Muntaha, menemui Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah mewajibkan, memberikan kewajiban salat kepada hamba-hambanya.
Tapi Allah tidak menyebutkan apa hikmahnya diwajibkan salat ketika itu secara langsung. Allah Subhanahu wa taala mewajibkan haji bagi hamba-hambanya yang mampu. Tapi Allah juga tidak menyebutkan secara langsung kenapa Allah wajibkan haji bagi hamba-hambanya yang mampu. Berbeda dengan puasa. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Baqarah 183, langsung Allah sebutkan kenapa Allah wajibkan berpuasa. Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Allah panggil orang-orang yang beriman. Kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum. Diwajibkan atas kalian untuk berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian. Di akhir ayatnya Allah langsung menyebutkan hikmah besar yang terkandung kenapa seorang itu diwajibkan berpuasa. La'allakum tattaqun, kata Allah, agar kalian menjadi hamba-hamba yang bertakwa. Ini kewajiban berpuasa langsung Allah sebutkan dalam satu ayat. Allah wajibkan berpuasa. Ini menunjukkan bahwa hikmah kewajiban berpuasa ini sangat besar, sangat agung, sangat mulia, sehingga hikmahnya langsung Allah sebutkan dalam satu ayat. Allah wajibkan. Maka puasa bukan hanya sekedar seseorang menahan dahaga. Puasa bukan sekedar seseorang menahan lapar. Puasa bukan hanya sekedar seseorang tidak mendatangi keluarganya. Tapi puasa juga mengharuskan seseorang 30 hari dia berpuasa di bulan Ramadan. Keluar dia dari bulan Ramadan, dia menjadi hamba yang bertakwa. Dia menjadi hamba yang betul-betul menerapkan keimanan dan ketakwaannya dalam dirinya, dalam kehidupannya, dalam muamalahnya, dalam sosialnya. Itu adalah madrasah takwa. Itu adalah madrasah puasa. Betapa tidak, bukan tanpa alasan kenapa betul-betul puasa ini melatih seseorang menjadi orang yang bertakwa. Jamaah Jumat rahimani rahimakumullah, kita sudah kenal semua, kita sudah tahu semua bahwa kesabaran dalam agama Islam ini terbagi menjadi 3. Sabar ketika menegakkan ketaatan ibadah kepada Allah. Ini yang pertama. Sabar dalam menahan diri untuk tidak terjatuh kepada apa yang Allah larang. Ini yang kedua. Dan sabar atas apa yang Allah takdirkan dan tetapkan bagi seorang hamba, walaupun takdir, walaupun ketetapan itu mungkin tidak ia sukai. Maka ketahuilah jamaah Jumat rahimani rahimakumullah, semua jenis kesabaran ini ada terkandung dalam ibadah puasa. Makanya puasa betul-betul mendidik seorang hamba menjadi orang yang bertakwa. Bagaimana seseorang ketika berpuasa dia diajarkan untuk sabar dalam menjalankan ketaatan ibadah puasa itu sendiri. Dimulai ketika seseorang disyariatkan untuk bersahur. Sebagian orang mungkin berat untuk bangun untuk sahur. Bahkan sebagian mungkin salat subuh saja dia kesulitan untuk bangun. Tapi ternyata di bulan Ramadan, bulan puasa ini, Allah syariatkan seseorang untuk bangun bahkan jauh-jauh hari sebelum datangnya salat subuh. Berat bagi yang tidak terbiasa, berat bagi yang tidak pernah merutinkannya, tapi dia berusaha, bersabar, memaksakan dirinya untuk bangun hanya untuk menyantap mungkin seteguk air, mungkin beberapa butir kurma, tapi intinya dia bersabar untuk menjalankan puasa. Dia bangun, dia mengerjakan sahur. Puasa juga mengajarkan seseorang untuk sabar agar tidak terjatuh kepada apa-apa yang Allah larang. Puasa juga mengajarkan seseorang untuk bersabar agar menahan dirinya tidak terjatuh daripada apa yang Allah larang. Bukankah kita kenal, bukankah kita tahu bahwa puasa bukan saja menahan dari rasa haus dan lapar. Bukan. Itu memang betul bahwa menahan diri dari makan, minum, mendatangi keluarga, istri, itu betul, memang itu hal-hal yang dilarang untuk dilakukan karena membatalkan puasa.
Tapi ada yang lebih besar, esensi inti dari seseorang itu berpuasa adalah bagaimana seorang hamba ketika berpuasa menjaga betul-betul pahala puasanya, jangan sampai hancur lebur, jangan sampai hilang, atau bahkan jangan sampai berkurang. Bukankah Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, man lam yada qaula zur wal amala bihi wal jahla falaysa lillahi hajatun fi an yada ta'amahu wa syarabahu. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, barang siapa yang tidak meninggalkan perkataan dusta, keji, mungkar, caci maki, atau bahkan dia melakukan perbuatan-perbuatan tersebut, perbuatan-perbuatan yang tidak bermanfaat, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah tidak butuh puasanya orang tersebut. Puasanya mungkin sah. Betul dia meninggalkan makan dan minum, betul dia meninggalkan keluarga atau istrinya, tapi ternyata dia tidak bisa menjaga diri dari perbuatan-perbuatan yang apa yang Allah haramkan, maka bisa jadi pahala puasanya dia tidak dapatkan. Bukankah kita juga mengenal sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, rubba shaimin laisa lahu min siyamihi illa al-ju' wal 'atash. Berapa banyak orang yang dia berpuasa, berapa banyak orang yang menahan dahaga dan lapar, tapi tidak mendapatkan apapun kecuali rasa dahaga dan laparnya saja. Bukankah Nabi SAW juga mengatakan, idza kana saumu yaumi ahadikum, idza kana yaumu saumi ahadikum fala yarfus wala yafsuq wala yajhal. Kata Nabi SAW, kalau seandainya di antara kalian berpuasa, jangan sampai dia mencaci maki, mengeluarkan perkataan kotor, keji, mungkar, tidak bermanfaat. Maka inilah esensi puasa. Inti dari puasa adalah bagaimana Allah mengajarkan kepada kita, mendidik diri kita, jiwa kita ini, agar jangan sampai sabar, agar sabar menahan diri dari perbuatan-perbuatan yang bisa menghapuskan, bahkan mengurangi pahala puasa itu sendiri. Jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah, puasa juga mengajarkan kita untuk sabar pada jenis yang ketiga. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala sebagai pencipta, pengatur kita semua, mewajibkan hamba-hambanya untuk berpuasa. Kita menahan dahaga, kita menahan lapar, kita dengan panas teriknya siang hari tetap kita tahan itu. Bahkan betul-betul kita tahan, jangankan dari perkara yang haram, perkara yang mubah saja dalam jangka waktu berpuasa tersebut Allah larang. Maka ini sejatinya berat untuk jiwa kita, sejatinya ini berat untuk hawa nafsu kita. Tapi kita bersabar karena kita ini seorang hamba. Kita harus bersabar atas apa? Atas takdir yang Allah tetapkan, yang Allah telah tentukan untuk hamba-hambanya. Maka dengan kita mengetahui bahwa puasa betul-betul mengandung semua jenis kesabaran, sabar dalam menjalankan ketaatan, sabar dalam menahan diri dari perbuatan maksiat, sabar dalam menghadapi takdir Allah bahwa hamba ini memang harus berpuasa, menahan dan beberapa jangka waktu tertentu. Maka betullah puasa ini Allah Subhanahu wa taala katakan dalam surah Al-Baqarah 183, la'allakum tattaqun. Memang betul kita berpuasa itu dididik, diajarkan keluar bulan Ramadan kita menjadi hamba yang bertakwa. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum lisa'il muslimina min kulli dhanb fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Bulan Ramadan adalah bulan yang penuh dengan keberkahan. Atakum Ramadan syahrul mubarak, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Datang kepada kalian bulan Ramadan, bulan yang penuh dengan keberkahan. Futihat abwabul jannah, dibuka pintu-pintu surga. Ini ditandai dengan bagaimana Allah betul-betul memberikan atau mewajibkan atau mensyariatkan ibadah-ibadah yang khusus ada hanya di bulan Ramadan. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala melipat gandakan ketaatan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan. Betul-betul dibuka pintu-pintu surga tersebut. Ghuliqat abwabul an-nar.
dan betul-betul ditutup pintu-pintu neraka. Dan Allah Subhanahu wa taala mengatakan, Rasulullah SAW mengatakan, walillahi wataqa'u minan nar wa dzalika fi kulli laila. Bukan hanya saja Allah itu menutup pintu-pintu neraka, tapi Allah juga membebaskan hamba-hamba dari api neraka pada setiap malam bulan Ramadan. Bulan Ramadan penuh dengan keberkahan. Puasanya menghapuskan dosa-dosa, qiyamul lailnya menghapuskan dosa-dosa, berdiri salat di malam Lailatul Qadarnya juga menghapuskan dosa-dosa. Semua kebaikan-kebaikan dalam bulan Ramadan ini adalah menghapuskan dosa-dosa seorang hamba, adalah mendidik seorang hamba menjadi orang yang bertakwa ketika keluar dari bulan Ramadan. Maka jamaah sekalian, betul-betul kita mewasiatkan kepada diri kita dan jamaah sekalian untuk benar-benar memanfaatkan, memaksimalkan waktu di bulan Ramadan ini. Bagaimana angan-angan para penduduk kubur tadi, ingin hidup satu hari di bulan Ramadan. Maka ada hadis Nabi SAW sebagai penutup untuk kita menjadikan renungan bagaimana hendaknya kita memaksimalkan waktu-waktu di bulan Ramadan ini diisi dengan ketaatan ibadah kepada Allah. Rasulullah SAW mengatakan, raghima anfu rajulin, sungguh celaka, sungguh merugi seseorang, dakhala alaihi Ramadan, dia menjumpai bulan Ramadan, summan salakha, kemudian Ramadan itu berlalu pergi darinya, fala yughfarlah, ternyata dia tidak dapat apa-apa. Ternyata iman takwanya tidak bertambah, ternyata dosa-dosanya tidak diampuni, ternyata derajat keimanan, ketakwaannya, kemuliaannya di sisi Allah tidak bertambah, tidak bertambah sedikit pun. Maka kata Nabi SAW, raghima anfu rajul, ini orang merugi, celaka sekali. Maka sekali lagi, mari kita manfaatkan, maksimalkan bulan Ramadan ini diisi dengan ketaatan, ibadah kepada Allah. Betul-betul kita jauhi apa-apa yang Allah larang. Karena perkara-perkara mubah yang boleh saja bisa kita tinggalkan di masa, di waktu-waktu tertentu di bulan Ramadan ini, maka hendaknya kita juga tinggalkan perkara-perkara apa yang Allah haramkan. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربونا صغيرا. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها. اللهم انصر إخوان المسلمين في كل مكان المستضعفين. اللهم انصر إخوان المسلمين في كل مكان المستضعفين، خصوصا إخواننا المسلمين في فلسطين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحانك رب العزة عما يصفون، سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.